materinya apa? Iya, materinya tentang sistem endokrin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sistem endokrin, kakak mau tanya dulu nih, kira-kira sistem endokrin termasuk ke dalam sistem apa ya? Iya, sistem endokrin termasuk ke dalam sistem koordinasi. Apakah kalian masih ingat? Ada berapa sistem yang termasuk ke dalam sistem koordinasi? Iya, ada 3. Kita ingat sama-sama ya. Yang pertama ada sistem saraf atau kita kenal dengan sistem neuron. Yang kedua ada sistem endokrin atau biasa kita sebut dengan sistem hormon. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem indera. Sekarang kita akan lebih berfokus kepada sistem endokrin atau sistem hormon. Kita lihat dulu. Jadi sistem endokrin itu apa sih sebenarnya? Sistem endokrin adalah sistem yang mengontrol kelenjar untuk menghasilkan hormon. Hormon tersebut nantinya akan dimasukkan ke pembuluh darah. Supaya apa? Supaya menuju sel atau organ target yang hasilnya akan dia bisa menghasilkan fungsi dalam tubuh. Nah, ternyata yang termasuk kelenjar sistem hormon ini ada beberapa loh. Kita lihat sama-sama ya. Kelenjar yang pertama dari sistem endokrin adalah kelenjar hipotalamus. Di dalam kelenjar hipotalamus ternyata banyak loh hormon-hormon yang disekresikan atau dikeluarkan. Yang pertama adalah hormon CRH atau biasa kita kenal dengan corticotropin releasing hormone. Nah, hormon ini tugasnya adalah untuk merangsang kelenjar hipofisis bagian anterior supaya dia mensekresikan hormon ACTH. Kak, ACTH itu apa sih? Nanti ya kita akan bahas di video selanjutnya. Ternyata hormon CRH ini mempunyai hormon hambatnya atau biasa kita sebut CIH. Kepanjangan dari corticotropin inhibiting hormone. Jadi kerjanya berlawanan. Ketika ada kata-kata releasing berarti dia merangsang kelenjar hipofisis bagian anterior. Sedangkan kalau ada kata-kata inhibiting berarti dia tugasnya menghambat kelenjar hipofisis bagian anterior supaya tidak mensekresikan hormon ACTH. Yuk, kita lihat yang kedua adalah hormon TRH atau tyrotropin releasing hormone. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merangsang kelenjar hipofisis bagian anterior supaya dia mensekresikan hormon TSH. Nanti kita akan lihat di video selanjutnya TSH itu apa. Ternyata dia juga punya yang namanya hormon penghambat, yaitu TIH, tyrotropin releasing hormone. Kemudian hormon yang ketiga adalah hormon GnRH. Kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari gonadotropin releasing hormone. Ingat ya, kalau ada kata-kata gonad berarti dia merujuk kepada sel kelamin. Kita tahu sel kelamin pada manusia ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketika dia GnRH, ketika ada di dalam tubuh perempuan, maka nanti tubuh perempuan tersebut akan mengeluarkan yang namanya hormon FSH dan LH. Kemudian ketika GnRH ini ada di tubuh laki-laki, maka kelenjar hipofisis bagian anteriornya akan merangsang untuk pengeluaran FSH dan ICSH. Kedua hormon ini nanti selengkapnya kita akan bahas di kelenjar hipofisis. Nah, setelah itu ternyata hormon GnRH juga punya hormon penghambatnya, yaitu apa? Yaitu hormon GNIH, kepanjangan dari gonadotropin inhibiting hormone. Lanjut ya. Yang keempat adalah hormon STRH atau kepanjangannya adalah somatotropin releasing hormone atau biasa kita sebut juga hormon pertumbuhan. Ketika hormon ini ada di dalam pembuluh darah, maka dia fungsinya adalah untuk merangsang hipofisis bagian anterior supaya mengeluarkan hormon STH. Lanjut ya.
Ternyata dia juga punya hormon penghambat, yaitu apa? Hormon STIH. Kepanjangannya adalah somatotropin inhibiting hormone. Jadi dia fungsinya adalah menghambat kelenjar hipofisis bagian anterior supaya tidak mengeluarkan hormon somatotropin. Lanjut, hormon yang kelima adalah hormon PRH, singkatan dari prolactin releasing hormone. Nah, kira-kira hormon ini akan merangsang siapa sih? Iya, akan merangsang kelenjar hipofisis bagian anterior supaya dia mengeluarkan hormon prolaktin. Nanti fungsinya kita bahas lebih lengkap di kelenjar hipofisis ya. Dia juga punya hormon yang namanya penghambat, yaitu siapa? PIH. Kepanjangannya dari prolactin inhibiting hormone. Lanjut. Hormon yang keenam adalah hormon MRH. Kepanjangannya dari apa? Kepanjangannya dari melanocyte releasing hormone. Hormon ini fungsinya adalah untuk merangsang kelenjar hipofisis bagian intermediat. Yo, jangan sampai ketukar ya. Intermediat. Intermediat itu adalah bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan hormon MSH. Ternyata dia juga punya hormon penghambat. Siapa? Iya, yaitu hormon MIH. Kepanjangannya dari melanocyte inhibiting hormone. Jadi dia tugasnya adalah untuk menghambat kelenjar hipofisis bagian intermedia supaya tidak mengeluarkan hormon MSH. Kemudian hormon yang ketujuh adalah hormon PTRH. Kepanjangan dari parathyroid releasing hormone. Nah, hormon ini adalah hormon yang satu-satunya langsung merangsang kelenjar target atau kelenjar endokrin yang lain. Jadi ketika ada hormon ini di dalam pembuluh darah kita, maka tugasnya adalah untuk merangsang kelenjar parathyroid. Ada yang tahu kelenjar parathyroid itu apa? Iya, kelenjar parathyroid adalah kelenjar anak gondok. Adanya di mana tuh Kak? Adanya di sini ya, di batang tenggorokan. Fungsinya untuk apa? Ketika ada hormon PTRH di dalam pembuluh darah, maka kelenjar parathyroid akan mengeluarkan hormonnya. Hormonnya apa? Spoiler dikit ya, hormonnya adalah parathormon. Nanti fungsi lengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, ternyata dia juga punya yang namanya hormon penghambat. Yaitu apa? Yaitu hormon PTIH. Kepanjangannya dari parathyroid inhibiting hormone. Jadi dia tugasnya adalah untuk menghambat kelenjar parathyroid supaya tidak mengeluarkan hormon parathormon. Kemudian kakak beda ini penulisan untuk dua hormon terakhir, yaitu oksitosin dan ADH. Kenapa dibedakan? Karena dia tidak memiliki hormon penghambat. Jadi spesialnya untuk dua hormon ini, oksitosin dan ADH, dia dikeluarkannya melalui kelenjar hipofisis bagian posterior atau bagian belakang. Jadi dia numpang lewat saja, gitu ya, numpang lewat, istilahnya seperti itu. Kita lihat fungsinya. Hormon oksitosin, dia fungsinya adalah membantu merangsang kontraksi uterus pada proses persalinan. Dan yang terakhir adalah hormon ADH atau biasa kita sebut dengan antidiuretik hormon. Ternyata hormon ADH ini juga memiliki nama lain, yaitu vasopresin. Dia fungsinya adalah ketika di dalam pembuluh darah, maka akan meningkatkan reabsorpsi yang terjadi di sepertiga bagian tubulus ginjal. Lebih tepatnya di mana? Di TKD. Oke, sehabis ini ada 7 soal yang harus kalian kerjakan untuk mengecek pemahaman kalian nih terhadap materi sistem endokrin. Sampai jumpa di video selanjutnya.